Halo guys, balik lagi sama gua Noob Daily di game FIFA Mobile lagi. So, jadi hari ini ya kita bakal bahas rekomendasi pemain menurut gua. Ya kalau kalian punya pemain yang harus gua rekomendasiin, boleh juga langsung komen aja di kolom komentar guys, biar orang-orang juga pada tahu. Nah, tapi sebelum itu kita bakal bahas timnya Sufred dulu ya. Jadi kemarin ada yang komen pengen dikasarin timnya. Nah, kita coba dulu cari ya. Kalau nggak ada, ya seperti biasa ya guys. Kalau nggak ada, add gua aja atau gabung di liga gua aja, biar gua langsung bisa tahu gitu tim kalian yang mana. Sufred, oke, tim Sampdoria. Seharusnya sih nggak banyak ya. Oke, dia nggak nulis ininya juga, tapi seharusnya sih ini ya. Kita lihat profil timnya dulu. Soalnya gue nggak bisa lihat timnya pakai tim apa, paling logonya aja. Tapi ya, untuk Bro Sufred, nah di sini dia pakai GK-nya Kobel, ini masih bisa dipakai. Dia punya dana 70 juta guys. Jadi coba kalian komenin ya, butuh ganti apanya, oke? Nah menurut gue GK untuk Kobel ini masih bisa dipakai. Tapi kalau yang mau ganti ya monggo boleh juga. Cuma kalau menurut gue Kobel di GK ini masih bisa banget dipakai ya. Terus untuk CB-nya Lucio, abis itu pakai Van Dijk. Nah, Van Dijk ini nggak usah diganti karena nanti dapat si Desailly dari rekrutan misterius. Jadi ya Van Dijk-nya bisa disimpan dan ganti sama Desailly aja. Oke. Nah, untuk LB menurut gua LB ini yang perlu diganti sih. Di Lorenzo ini bagus, jadi nggak usah diganti dulu. Dia masih bisa dipakai buat nyerang, bertahannya juga masih so-so, masih bagus. Ya tapi nggak bagus buat seperti Philip Lam ya, yang disiplin banget bertahannya, cuma masih bisa dipakai. Nah untuk LB-nya menurut gue ini yang harus diganti sih. Nih ya kalau mau nyerang kurang, kalau mau bertahan juga dia kurang. Kenapa gue bilang kurang? Skill move-nya cuman bintang 3. Kalian mau nyerang pakai LB bintang 3 sih susah banget ya. Apalagi udah masuk di Legendary atau di FIFA Champion itu susah banget. Gitu. Skill boostnya bagus tapi ya balik lagi cuman skill move-nya cuma bintang 3. Untuk CM-nya masih Socrates oke banget, masih bisa dipakai. Almiron juga masih bisa. Vinicius Junior Ultimate OTS juga oke. Nah CF-nya kalau nggak pakai Pele ya pakai Nkunku yang UTOTS. Udah itu aja pilihannya. Oke. Nah untuk strikernya ini tipe-tipe striker yang nunggu bola di depan. Kalau memang bisa mainnya nggak apa-apa pakai Klose sama Ronaldo. Nah untuk LB-nya ya karena ada dana 70 juta kita bakal langsung ke pasar dulu aja, oke? Kita cari dulu LB yang 70 juta. Mungkin di 110 lah ya. LB LWB. Nah untuk LB LWB-nya ya sebenarnya kalau menurut gua LB LWB ini banyak banget yang bagus dan banyak banget yang murah sih. Udah pasti ya gue bakal rekomendasiin Daily Blind itu satu. Abis itu kalau memang mau nambah, mungkin langsung bisa ke si Davis aja gitu. Tapi kalau dananya 70 juta udah beli Daily Blind aja. Ini udah enak untuk nyerang, untuk bertahan juga oke. Dan harganya juga murah, cuman di 30 juta. Atau mau ngambil Biraki juga nggak masalah. Tapi Biraki ini menurut gua defense-nya lebih bagus dibanding nyerang. Jadi ya kalian kalau mainnya defense banget ya bisa pakai Biragi sih gitu. Tapi kalau gue lebih nyaranin sih pakai Daily Blind karena dia lebih overall-nya lebih all around lah ya. Dia bisa nyerang, bisa bertahan walaupun dua-duanya nggak bagus-bagus banget, tapi dia bisa dua-duanya dibandingkan sama Biragi yang menurut gue lebih ke sektor bertahannya dibandingkan sektor nyerangnya sih. Itu. Nah untuk Busufred boleh ya diganti aja LB-nya sama LWB-nya Blind atau Biragi. Kalau mau kenceng untuk defense pakai Biragi, kalau mau nyerang bisa pakai Blind, tapi Blind pace-nya nggak terlalu kenceng. Jadi ada plus minusnya. Kalau mau ganti yang langsung menurut gue langsung bagus ya ganti si Davis aja. Ini udah paling enak, gue juga pakai nih. Pakainya udah lama lagi. Ini enak banget ya. Gitu. Oke bro. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung lanjut aja ke rekomendasinya. Udah pasti seperti pertama posisinya GK dulu dong. Di sini GK-nya gue nggak mandang dari harga, apalagi overall ya. Yang ini menurut gue pemainnya bagus, oke? Jadi GK gue cuma 2. Kalau kalian mau agak murah pakai Ramsdale, kalau kalian mau agak mahal pakai si Schmeichel. Ini bagus banget Schmeichel. Gue beberapa kali ketemu dia susah banget dijebolinnya dari kotak penalti masih 50-50, tapi kalau dia luar kotak penalti dia susah banget macamnya Van der Sar sih menurut gua. Gila, susah banget jebolinnya.
Dan kalau kalian mau pakai yang murah tapi bagus ya pakai Ramsdale. Ini oke banget. Apalagi di dalam kotak penaltinya ya, dia bagus banget sih menurut gua. Oke. Kita lanjut ke RWB sama RB. Nah, untuk RB gue rekomendasiin 4 pemain. Yang pertama itu Jesus Navas untuk yang murahnya. Ini kalian bisa pakai, ini bagus, skill boostnya bagus, skill move-nya bintang 4, kakinya 55, stamina panjang, ini bagus banget untuk gameplaynya. Terus kalau mau lebih defense bisa pakai Philip Lahm. Kalau mau menyerang, ini tapi defense-nya agak jelek ya menurut gue si Xavier Zanetti. Ya bisa pakai dia, dan overallnya juga 112, jadi oke banget. Nah, Reece James ini menurut gue lebih masuk akal, karena Reece James ini sepengalaman gua, dia itu bagus untuk dalam menyerang dan bertahan dibandingkan si Philip Lahm. Jadi menurut gua ya mendingan kalian pakai si Reece. Oke. Untuk RB sama LWB-nya sudah selesai. Lanjut lagi ke CB-nya. CB atau center back itu ada 5, dan menurut gua Desailly sebenarnya dari 5 ini ya menurut gua paling bagus dan paling masuk akal harganya, dan bakal dapat gratis. Jadi ya sebenarnya kalau kalian dapat Desailly ya udah nggak usah pakai yang ini sih. Tapi kalau kalian mau komboin dengan harga yang lumayan murah, ini bisa banget pakai si Vidic atau Ruben Dias, pakai Lacroix. Ini 3 ini yang gue saranin sih untuk duetin sama Desailly. Gitu. Untuk yang harga di atasnya mereka, ya gue belum pernah nyoba karena gue CB nggak terlalu pentingin juga ya. Jadi gue nggak bisa ngomong itu bagus atau enggak karena belum pernah gue coba juga. Tapi ya kalau kalian mau pakai untuk temennya Desailly bisa pakai Ruben Dias, Vidic atau Lacroix. Gitu. Untuk LB sama LWB 4 udah pasti Davies, Daley Blind, Hernandez, Robertson. Tinggal kalian sesuaiin aja sama keuangan kalian ya. Kalian mau beli yang mana? Kenapa selalu Davies? Kalian cobain dulu, kalian beli ya. Kalian mainin Davies. Tinggi, kenceng, penggiring bola cepat, staminanya banyak, 55, trik gocekannya, skill move-nya bintang 4. Itu udah bener-bener ini banget sih, bener-bener worth it banget kalau kalian mau pakai ya. Nah, lanjut lagi ke CDM. Ke CDM-nya ini sebenarnya ada beberapa yang menurut gue seharusnya masuk juga, tapi mungkin harganya belum turun kali ya. Kayak si Kimmich ini kan seharusnya harganya udah di 88, 87 gitu. Nah, untuk CDM ini gua rekomendasiin Kimmich kalau kalian lebih pengen mainnya itu punya gelandang yang bisa bawa bola dari bertahan ke tengah, itu pakai Kimmich ya. Jadi gelandang pengangkut air lah ya jadi jatuhnya. Itu pakai Kimmich enak. Kalau kalian mau ngebegal ini pakai Vieira, pakai Desailly ini untuk gelandang-gelandang ngebegal. Nah, Xabi Alonso ini dia lebih all round. Jadi kalian bisa nyerang pakai dia, bisa bertahan pakai dia juga. Karena dia bagus pace-nya, stamina-nya juga banyak, abis itu skill move-nya bintang 4, kakinya 55. Jadi lebih all round. Jadi tinggal sesuaiin sama kebutuhan kalian aja mau pakai gelandang yang mana. Untuk right midfielder 3 sih. 3 bisa 3 sih, tapi ya gue lebih suka yang ini sih. Ini dapat gratis dari pas kalau kalian buka. Ini juga dapat gratis dari event kemarin. Tapi kalau kalian belum buka dan kalian nggak mau buka pas ya kalian bisa beli 2 ini sih. Gitu untuk RM ya. Untuk CM ini lumayan banyak pilihannya, tapi ya seperti biasa ya ngebegal Gullit udah pasti. Abis itu kalau mau nyari kenceng bisa pakai Renato Sanchez, Pedri. Kenny ini dia bisa ngebegal, dia juga kadang bisa nyundul. Terus kalau kalian mau pakainya yang buat speed, Gavi juga bisa sih. Nah, Xabi Alonso ini menurut gue yang dia unik sebenarnya. Pace-nya lumayan tinggi, tapi dengan tinggi 183 menurut gue jarang kalian untuk pakai lari. Nah, skill boost-nya ini umpan jauh, jadi bagus banget. Jadi kalian bisa main long ball dari si Xabi Alonso ini, dan kalian juga bisa lihat ya ciri khasnya itu pengumpan jauh. Jadi ya umpannya lumayan akurat sih untuk Xabi Alonso ini. Dan ini nunggu turun aja karena stoknya banyak banget. Nah, ini nunggu turun aja, oke? Ini tinggal kalian sesuaiin aja sih. Kalau mau kenceng Renato Sanchez, Pedri, Renato Sanchez, Gavi, yang jelas Renato Sanchez harus masuk sih. Kalau menurut gue ya, karena penggiring bola cepat, abis itu juga tinggi itu enak banget untuk CM. Kinerja serangan dan bertahannya abis itu tingginya cuma 176. Jadi
nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga, jadi worth it banget sih kalau kalian mau pakai. Kalau dibandingin Pedri ya, Pedri itu 125, Renato Sanchez itu 132, Gavi itu 131. Ya, jadi udah pasti harus ada si Renato Sanchez ya. Oke, untuk left midfielder ya, left midfielder ini dapat gratisan si Park Ji-sung. Nih oke banget. Tapi ya nggak ada penggiring bola cepat ya, jadi harus mainin positioning juga di dia. Terus juga ada Stoichkov. Menurut gue Stoichkov masih oke untuk kalian pakai dan masih bisa juga bersaing untuk ngelawan si Park Ji-sung guys. Karena dia ada mencoba menaklukkan jebakan offside. Untuk LM, RM, LW, RW ini bagus banget rate-nya. Oke. Untuk CAM ada 5. Anderson Talisca udah pasti masuk ya. Ini murah, cheap beast banget lah dia. Dia bagus. Ada Odegaard, ada Rijkaard, Bernardo Silva sama Havertz. Tinggal kalian pilih. Kalau Bernardo Silva ini menurut gue untuk yang suka tendangan dan suka umpan-umpan ke ST ini pakai dia. Karena kalau kalian ngarepinnya dia bakal ngegantiin posisi ST, kalian nggak gitu cara mainnya dia. Gitu. Kalau Havertz masih bisa untuk jadi second striker ya. Ini masih oke banget sebenarnya. Si Kyrie Havertz. Oke. Untuk CF udah pasti Nkunku ya, nggak usah gue bahas. Beli dia aja karena CF pilihannya dikit. Nah ini untuk RW udah pasti Alwairan, Almiron, Ito, Rodrigo. Oke. Alwairan versi yang manapun, versi yang paling baru itu bagus. Kalian ambil aja. Ya, tapi kalau kalian free to play, pengen bikin tim yang agak-agak murah tapi gameplaynya enak, ya bisa pakai Alwairan yang ini. Gitu. Untuk sisanya Rodrigo, Almiron, Ito. LW-nya kalian pasti ya, gue sih nyaranin kalian beli si Nedved aja sih, karena ini stoknya bakal banyak banget dan dia harganya bakal turun. Vinicius bisa, tapi menurut gue mendingan Nedved sekalian, karena kalau Vinicius 182 atau 150 sedangkan Nedved itu di 300-an, mendingan kalian keluarin duit 2 kali lipat untuk dapetin si Nedved. Kenapa bang? Karena ya menurut gua Nedved ini paket lengkap banget. Kontrol bola, penggiring bola cepat, staminanya panjang, kalian bisa nyerang, bisa bertahan juga pakai dia kalau pakai formasi 4-4-2 dibandingkan sama si Vinicius. Menurut gua Vinicius bagus. Tapi ya dia lebih suka di pos penyerangan aja. Jadi menurut gua kalau kalian taruh di LM ya ini kurang banget si Vinicius. Mendingan kalian taruh di LW. Gitu ya, ini menurut gua. Tapi kalau gue nyaranin kalian beli si Nedved aja guys. Ini bagus banget ya. Untuk ST ya udah pasti ya Ibrahimovic masih masuk. Gameplaynya masih oke banget untuk gua. Apalagi bola-bola atasnya dia oke banget. Raul masih bisa pakai. Benzema juga masih bisa. Fowler untuk bola-bola atas sama Haaland. Dan kalau kalian dapat gratisannya si Klose ini ditandemin sama Ibrahimovic, oke banget guys. Gila, mantep banget sih. Gue pengen banget si Ibrahimovic, cuma nunggu turun dulu harganya karena stoknya udah banyak banget. Gitu, jadi ya segitu aja untuk video rekomendasi pemain dari gua. Semoga membantu kalian. Kalau kalian punya rekomendasi pemain yang lain, bisa langsung tulis di kolom komentar aja guys. Dan bye-bye guys.